Jemaat kasih Allah, selamat pagi. Salam sejahtera. Majelis Jemaat GKJ Manis Renggo mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada saat ini. Terutama kepada Bapak Ibu Saudara dari gereja lain atau yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Tuhan Yesus Sang Raja Gereja memberkati kita semua. Perkenankan saya membacakan warta jemaat Gereja Kristen Jawa Manis Renggo Minggu 28 Juni 2026. Yang pertama, koordinasi majelis pada hari Jumat 3 Juli 2026 dimulai jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Majelis Panatua bertempat di ruang X SMP Kristen. Diaken bertempat di gedung gereja. Yang kedua, penambahan persembahan untuk pengadaan tanah gereja di Pepantan Remeng dibutuhkan dana kurang lebih 260 juta rupiah. Mulai ibadah Minggu 3 Mei 2026 ada penambahan kotak persembahan untuk penggalangan dana pengadaan tanah gereja Pepantan Remeng. Sampai dengan tanggal 21 Juni 2026, baik kotak persembahan dan lewat transfer sudah terkumpul sebesar 15.453.000 rupiah. Mohon perhatian bagi setiap warga gereja. Yang ketiga, rapat Komisi Peralenan pada hari Senin 29 Juni 2026 jam 16 di gedung gereja. Perhatian kepada semua anggota peralenan. Yang keempat, rapat Komisi Tagana Senin 29 Juni 2006 jam 16 waktu Indonesia bagian Barat di Pepantan Tegalsari. Monggo untuk Komisi Tagana, anggota Komisi Tagana harap perhatiannya. Yang kelima, pelatihan musik angklung pada hari Selasa 30 Juni 2026 jam 16 di gedung gereja. Yang keenam, persekutuan doa Rabu pagi. Pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 jam 5 pagi di gedung gereja. Yang ketujuh, pemahaman Alkitab blok 2 tengah Kamis tanggal 2 Juli 2026 dimulai jam 17 WIB di rumah Bapak Widodo Grogol. Blok 3 Selatan Sabtu 4 Juli 2026 dimulai jam 16 di rumah Bapak Sudiono Tegal Serut. Adapun Komparem Pemuda dan Remaja setiap hari Sabtu dimulai pukul 18 diadakan di gedung gereja. PBDB Kapil Lentera Kasih dan TK Kristen. Telah dibuka pendaftaran siswa-siswi baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran bisa langsung ke KB dan TK Kristen Manis Renggo setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai 11.30 atau bisa langsung ke guru KB dan TK melalui Ibu Diandrona, Ibu Diana Tambu Bolon, Ibu Ariska, dan Ibu Sri
Haryanti. SD Kristen Manisrenggo, persyaratan dapat dilihat di kantor gereja atau kantor SD Kristen setiap jam kerja, atau dapat menghubungi Ibu Ning dan Ibu Lintang. Yang kesembilan, Panitia HUT GKJ Manisrenggo ke-50. Dalam rangka HUT GKJ Manisrenggo yang ke-50, si usaha dana telah membuka stand pemesanan kaos di depan gedung gereja. Mohon partisipasi seluruh warga jemaat. Yang ke-10, persembahan. Ibadah Minggu 21 Juni 2026 terkumpul Rp3.255.000. Adapun perinciannya mingguan Rp1.095.000, kantong 2 Rp1.070.000, pengadaan tanah remeng Rp880.000, persembahan istimewa Rp20.000, pembangunan Rp190.000. Persembahan khusus seorang warga Blok 3 Utara sejumlah Rp500.000 untuk pengadaan air bersih. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai ibadah ini, mohon dengan sangat semua HP untuk di-silent atau diheningkan dulu. Bapak Ibu yang terkasih, kami mohon untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita naikkan pujian kembali melalui NKB 34 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan panggilannya melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ia bersabda, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap budimu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari memuji Tuhan dengan PKJ 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mengakui segala dosa kita, Tuhan yang Maha Kasih berkenan memberikan berita anugerah kepada kita. Oleh karena itu, sebelum kita akan menerima berita anugerah, jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada saat ini saya ambilkan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Oleh karena itu nanti mungkin kalau ada perbedaan dengan yang ada terpampang itu tidak perlu dipermasalahkan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Demikian berita anugerah yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Kemudian setelah kita menerima berita anugerah, bersama-sama kita akan menerima petunjuk hidup baru yang pada saat ini saya ambilkan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang pada saat ini kita terima bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah berita anugerah ini kita terima dengan senantiasa berucap syukur, dan petunjuk hidup baru kita berusaha untuk melakukannya. Oleh karena itu biarlah melalui pujian kita KJ 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan aku boleh mengantarkan kita untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuk hidup baru. Mari KJ 424. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita akan merenungkan dan belajar firman-Nya. Namun sebelumnya marilah kita mohon pimpinan Tuhan melalui doa kami hantarkan. Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, Allah pula yang telah membangunkan kami semua dari tidur kami dan mengantarkan kami sampai di tempat ibadah ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Kami bersyukur Bapa atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih dari itu Bapa, pada saat ini Tuhan telah perkenankan kami jemaat-Mu di GKJ Masenggo bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan boleh menerima firman-Mu sebagai berita anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Dan Engkau pun telah memberikan petunjuk hidup baru bagi kami. Tuhan, Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapak kami juga bersyukur atas kesempatan Tuhan yang berikan kepada kami untuk menaikkan pujian syukur kami. Bahkan pada saat ini Bapak bersama-sama akan kami dengarkan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Bapa akan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan menyerahkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama pada minggu kesaksian pelayanan minggu ke-8, minggu biasa ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang pada saat ini tidak akan saya bacakan Injil, namun nanti akan saya kaitkan dengan firman Tuhan yang akan saya bacakan saat ini, yaitu dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman padaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ia pun berfirman kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi napas ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu nafas supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Allah. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi. Sungguh bunyi derak-derik
dan tulang-tulang itu saling menyatu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah, ada urat-urat padanya dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Nafas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejak-jejakkan kakinya bagai bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari lawannya, dari dalamnya, hai umatku. Dan aku membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Allah dan Tuhanmu yang mengatakannya dan melakukannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Adapun yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan mengusahakan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita boleh beribadah bersama, boleh mewujudkan rasa syukur kita dalam ibadah saat ini. Inilah kasih setia Tuhan yang senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Berdasarkan firman yang saya bacakan tadi, kita akan belajar firman itu dengan tema menumbuhkan pengharapan. Menumbuhkan pengharapan. Kemarin Pendeta Risnandar sudah mengangkat kata pengharapan ini. Dan sekarang masih berkaitan dengan pengharapan. Hal ini sengaja dipakai dan digunakan kembali karena memang dengan tujuan untuk menekankan, untuk memberikan tekanan, kekuatan kepada setiap jemaat bahwa di dalam hidup kita, kemarin dikatakan Pak Nandar, bahwa pengharapan itu akan mendorong kita untuk tetap hidup. Nah, dengan demikian saya sekarang bisa mengatakan
bahwa Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, saya yakin meskipun khotbah belum disampaikan, Bapak Ibu tetap berpengharapan. Mengapa? Sekali lagi secara lahiriah Bapak Ibu dan saya masih hidup. Loh, dengan demikian apakah bisa dikatakan kalau orang yang tidak atau sudah tidak berpengharapan itu sudah mati? Dua jawabannya. Bisa ya, tetapi bisa tidak. Bisa ya, dengan pengertian meski mungkin bisa berjalan ke sana kemari, masih makan biasa seperti biasanya, bermain, tapi ketika pengharapan itu sudah hilang, orang itu sudah mati secara rohani. Kemudian yang kedua, ya masih hidup, karena buktinya apa? Di balik hidup yang dialami itu, di dalamnya ada pengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, seorang tokoh budayawan sekaligus sastrawan, yaitu Pramudia Anantatur, sastrawan yang cukup terkenal di Indonesia, namun nasibnya karena ada sesuatu yang terjadi pada peristiwa 65, Pramudia ini harus mendekam di Pulau Buru bertahun-tahun. Apalagi setelah keluar pun Pramudia ini juga kembali ditahan. Karena apa? Karena buku-bukunya selalu mengkritik pemerintah. Pramudia mengatakan, hidup tanpa harapan adalah hidup yang kosong. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup yang kosong. Ini bukan omongan yang kosong, omongan asal omong. Tetapi sungguh-sungguh dihayati dan dialami oleh Pramudia sendiri. Ketika Pramudia ditawan bertahun-tahun di Pulau Buru, Bapak tahu, Bapak Ibu mesti tahu. Ya, di Pulau Buru itu siapa dan mengapa. Apalagi kalau seangkatan saya, di bawah saya sedikit, katalah termasuk Om Gio, seangkat Om Giono, Pak Nunung, itu saya kira tahu. Tahun itu apa yang terjadi. Sehingga banyak orang yang bisa saja tidak tahu menahu, namun bisa masuk penjara. Nah, itulah Pramudia sendiri menunjukkan sebagai bukti bahwa ia hidup tetap berpengharapan. Sehingga dengan demikian, meski di tengah-tengah penderitaan, Pramudia terus berpegang teguh pada pengharapan yang ia miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian ada seorang tokoh dari luar negeri secara khusus mengatakan bahwa manusia itu dapat hidup 40 hari tanpa makan. Orang Jawa banyak ya dulu. Orang tua kita zaman dulu tidak makan 40 hari, 40 malam, itu banyak sekali. Bahkan saya masih menangi orang-orang tua di atas saya itu bisa tidak makan selama 40 malam, 40 hari. Nah, ini kata si tokoh tadi. Kemudian sekitar 3 hari orang dapat hidup tanpa minum, tanpa air. Dan sekitar 8 menit orang bisa hidup tanpa udara. 8 menit tanpa udara. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, orang ini, Harold Lansdale ini berpendapat bahwa hanya 1 detik orang tidak bisa hidup tanpa harapan. Ini menguatkan apa yang dikatakan oleh Pramudia maupun oleh Pendeta Aris Nandar minggu yang lalu, bahwa bukti bahwa kita itu masih punya pengharapan karena kita masih hidup.
Dengan demikian ini juga semakin menguatkan hanya 1 detik kita bisa hidup kalau tanpa pengharapan. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih dikuatkan, masih diberi pengharapan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan demikian maka pengharapan bagi orang percaya, pengharapan bagi saya dan Bapak Ibu adalah sesuatu yang urgen, sesuatu yang mendasar, sesuatu yang penting. Sebab itulah dasar utama bila kita ingin hidup seutuhnya. Hidup seutuhnya. Jadi tidak hidup yang kosong karena tanpa pengharapan. Yang saya katakan tadi sama dengan mati, mayat hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti firman yang kita dengarkan bersama-sama pada Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Kalau kita perhatikan dan kita ingat-ingat kembali setiap kata-kata atau kalimat yang terurai dalam Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14 tadi, seolah-olah kita baru melihat paparan atau melihat tayangan sebuah film horor. Sebuah film horor. Mengapa? Karena di sana tadi dikatakan bahwa ketika Yeskiel dibawa Tuhan melalui rohnya ke suatu lembah, di sana terdapat atau terlihat ribuan tulang yang berserakan. Tulang-tulang itu sungguh jumlahnya ribuan, tetapi sayang berserakan, berpisah satu dengan yang lainnya. Sehingga tulang-tulang itu pun tidak pernah, tulang-tulang itu tidak pernah bisa berhubungan, berdekatan dengan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga benar-benar putus antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sehingga kalau kita mungkin datang pada saat itu kita akan merasakan suasana yang menakutkan, membuat bulu kita merinding. Merinding bukan karena apa-apa, namun karena takut yang amat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah lembah yang begitu banyak tulang-tulang berserakan itulah, maka Tuhan berkenan memberikan pengertian kepada Yeskiel, juga memberikan pengertian kepada kita. Tulang-tulang yang memenuhi lembah itu adalah tulang-tulang sebagai gambaran bangsa Israel. Bangsa Israel yang waktu itu terserak-serak, terpecah-pecah, hidup jauh dari Tuhan. Hidup tanpa pengharapan. Sehingga bangsa Israel waktu itu satu dengan yang lainnya tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah bertemu, tidak pernah saling melihat, membantu, menolong, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka seolah-olah hidup tanpa tujuan. Kenapa? Mereka jauh dari Tuhan. Mereka ada di pembuangan di Babel. Dan yang lebih dari itu, mereka benar-benar menjauh dari Tuhan. Bangsa Israel sudah melupakan Tuhannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemudian Tuhan bernubuat melalui Yeskiel.
Dan setelah Yeskiel bernubuat sesuai dengan perintah Tuhan, maka tulang-tulang yang semula berserakan, tulang-tulang yang semula berpisah satu dengan yang lain, kemudian seperti firman tadi mengatakan, satu demi satu tulang itu bergerak dan bergerak mendekat satu dengan yang lainnya. Kalau kita melihat peristiwa ini mungkin ngeri sekali ya. Ada tulang-tulang kering yang kemudian bergerak satu dengan yang lain saling mendekat. Kemudian tadi dikatakan juga kemudian tulang-tulang itu menyatu kembali menjadi kerangka yang utuh. Kerangka yang utuh ini pun masih mengerikan karena itu adalah kerangka tanpa daging, tanpa kulit, tanpa urat. Kemudian firman Tuhan juga menyuruh kepada Yeskiel supaya Yeskiel melanjutkan nubuat Tuhan melalui dirinya. Dan ketika nubuat itu disampaikan, kerangka itu mulai menumbuhkan urat-urat di setiap tulang yang sudah berbentuk kerangka tadi. Kemudian tumbuh pula daging. Kemudian tumbuh pula kulit. Sehingga akhirnya tulang-tulang itu yang semula berserakan sudah menyatu, berwujud manusia utuh. Tapi masih kurang satu, bahwa yang utuh dan sudah berwujud manusia itu tanpa nyawa. Oleh karena itu terakhir nubuat Tuhan kepada Yeskiel, bernubuatlah kembali kepada mayat-mayat hidup itu. Dan ketika nubuat itu diucapkan oleh Yeskiel, maka lembah itu yang semula berisi mayat-mayat tanpa nyawa, akhirnya satu persatu mayat-mayat yang hidup itu tadi seperti dikatakan dalam firman, bahwa kemudian nafas kehidupan itu dari keempat penjuru, ya, utara, selatan, timur, barat, semua datang menghembusi setiap manusia yang belum bernyawa itu. Dan akhirnya semua itu menjadi manusia kembali utuh karena sudah bernyawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran bangsa Israel waktu itu ketika bangsa Israel menjauh dari Tuhan, melakukan segala sesuatu menurut kehendak sendiri. Itu pun bisa terjadi kepada kita masing-masing kalau kita juga akan menuruti kehendak kita sendiri. Jadi gambaran itu bukan hanya semata ditujukan sebagai gambaran bangsa Israel yang waktu itu dibuang, namun itu juga bisa terjadi pada diri kita sendiri. Sehingga ketika kita hanya menuruti kehendak kita sendiri, melupakan Tuhan, dan kita melupakan setiap pelayanan yang diberikan kepada Tuhan oleh kita, maka yang terjadi juga tidak akan jauh berbeda dengan bangsa Israel waktu itu. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel kemudian dibuat sadar akan keberadaannya melalui gambaran yang disampaikan Yeskiel tadi, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa seharusnya apapun yang dilakukan,
harus hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau toh kita itu mempunyai talenta, kita punya talenta untuk melayani, marilah talenta pelayanan itu kita gunakan seturut dengan kehendaknya, bukan untuk mencari nama diri. Kalau kita diberi talenta untuk menolong sesama, biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan tangan-tangan kita untuk mengelurkan, untuk berbagi kepada sesama. Sehingga sesama yang semula mungkin sudah tidak berpengharapan, menjadi kembali berpengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini, memang secara umum kalau kita kemudian mengatakan negara sedang tidak baik-baik saja, kalau negara tidak sedang baik-baik saja, ternyata penampilan Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu kok ya baik-baik saja. Tetapi kalau kita mendengarkan berita, kacau balau. Sehingga membuat orang atau kaum muda khususnya yang masih giat-giatnya untuk mencari pekerjaan atau mencari penghidupan, kemudian tiba-tiba ada PHK, maka kalau orang itu, kalau pemuda-pemuda itu kemudian kehilangan satu hal, yaitu pengharapan, maka mereka akan patah semangat. Mereka akan hilang dari peredaran. Karena apa? Karena sudah tidak berpengharapan. Oleh karena itu, sesuai dengan tema tadi, menumbuhkan pengharapan. Ini adalah menjadi tugas setiap anak-anak Tuhan. Mari, saya dan Bapak Ibu yang sampai saat ini saya yakini masih berpengharapan. Mari kita bagikan pengharapan itu kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar perlu merasakan adanya pengharapan dari Tuhan yang terus dirasakan oleh setiap orang yang takut akan Tuhan. Marilah setiap warga gereja dimampukan untuk peduli dan berbagi. Berulang-ulang banyak pengkhotbah, terlebih pendeta mengatakan, jangan berbagi menunggu kalau sudah kaya. Jangan menolong dengan menunggu kalau saya sudah cukup. Jangan mengulurkan tangan untuk membantu kalau saya sendiri sudah kuat. Selama belum, no way. Itu bukan anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, siap dalam segala tempat, waktu, dan keadaan untuk menumbuhkan pengharapan bagi sesama. Bisa dalam batin kita yang belum bisa menerima dan percaya bahwa Tuhan itu memberi pengharapan yang teguh, yang kuat kepada kita, masih bisa mengatakan, itu kan dalam khotbah, itu kan hanya dalam berbicara. Sungguhkah itu bisa dinyatakan? Kalau hanya berdasarkan kekuatan saya, kekuatan Bapak Ibu, nonsen, tidak mungkin. Tetapi bersama Tuhan, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Saya paham, saya mengerti, Bapak Ibu semua itu saya paham. Oleh karena itu marilah, di dalam kita sebagai anak-anak Allah yang masih punya pengharapan itu, bagikan. Mari kita menumbuh kembangkan pengharapan itu kepada sesama. Demikian pula seperti materi bahan dasar kesaksian pelayanan pada
jemaat yang sudah kita pelajari bersama, mungkin semua sudah mempelajari atau sebagian, bahwa di sana juga disebutkan bahwa ada juga tanggung jawab lembaga-lembaga Kristen yang ada untuk menumbuh kembangkan pengharapan itu. Tidak usah jauh-jauh, kita punya Kapil Lentera Kasih, kita punya TK, kita punya SD Kristen, dan secara umum di Kabupaten Klaten kita mempunyai sekolah-sekolah Kristen. Itulah lembaga-lembaga yang dipakai oleh Tuhan untuk menumbuh kembangkan pengharapan. Tidak semata-mata pengharapan secara jasmani, kebutuhan badan ini, namun pengharapan di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan semua akan terjadi dengan baik. Kalau saya kaitkan, saya sebagai warga gereja, Bapak Ibu sebagai warga gereja, yang notabene adalah memiliki sekolah-sekolah Kristen itu juga terpanggil untuk ikut ambil bagian menghidupi lembaga Kristen itu. Sekaligus kemudian secara berantai lembaga-lembaga Kristen itu dipakai Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada masyarakat di sekitar. Mereka paling tidak akan mengenal dan pernah mendengar firman Tuhan. Dengan demikian tidak sia-sialah sekolah-sekolah Kristen sekecil apapun pasti dipakai Tuhan. Kita juga tahu, kita punya rumah sakit Bethesda yang cukup besar dan bonafit. Itu juga lembaga yang dipakai oleh Tuhan. Untuk itu mari kita terus dukung doa setiap lembaga Kristen yang ada. Juga Panti Waluyo di Surakarta kita miliki, kita dukung doa. Biarlah mereka juga membagikan, menumbuh kembangkan pengharapan kepada masyarakat yang sedang sakit. Mereka berusaha menyembuhkan melalui talenta yang diberikan Tuhan kepada rumah sakit. Panti-panti asuhan, panti reda, pada lembaga sosial Salib Putih di Salatiga, dan masih banyak lembaga-lembaga Kristen yang dipakai Tuhan. Di Jakarta ada Penabur, di Surabaya ada Petra. Semua adalah lembaga-lembaga yang dipakai oleh Tuhan untuk menumbuh kembangkan pengharapan bagi setiap orang. Inilah panggilan setiap orang percaya, panggilan kepada setiap lembaga-lembaga Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita senantiasa berpegang teguh pada pengharapan anugerah Tuhan yang kemudian kita tularkan, kita bagikan kepada sesama agar pengharapan itu boleh diterima dan dirasakan oleh sesama kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini Engkau berkenan menegur kami, membangkitkan semangat kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk mengembang tumbuhkan pengharapan bagi sesama kami yang sedang patah semangat, yang sedang kehilangan pengharapan karena sakit penyakitnya, karena pergumulan hidup ekonominya, karena pergumulan hidup dalam menanti jodoh pemberian Tuhan, dalam pergumulan yang bermacam-macam sehingga mereka sungguh seperti sudah tidak berpengharapan lagi. Terlebih Bapa,
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih mengeraskan hatinya untuk menjauh dari-Mu. Mari Tuhan, Engkau kasih mereka, Engkau rangkul kembali mereka dengan penuh kasih. Ajak mereka kembali ke depan-Mu, ke hadapan-Mu, agar mereka berbalik dan mengakui segala pelanggarannya dan setia taat kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Engkau telah meneguhkan pengharapan kami melalui firman-Mu di Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Biarlah semua itu boleh mendasari kami di dalam kami menjalani hidup yang akan datang. Meski pada saat ini keberadaan negara kami masih banyak masalah yang harus dihadapinya. Untuk itu Bapa, kami serahkan para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah Tuhan terus menolong para pemimpin bangsa kami untuk senantiasa berbuat adil, bijaksana, dan demi kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau jauhkan sifat-sifat jahat, dengki, iri, dan mementingkan diri sendiri. Biarlah para pejabat yang telah Engkau pilih untuk mengeluarkan segala kebijaksanaan yang terjadi di Indonesia, Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan kejujuran kepada mereka, agar mereka boleh melakukan semua amanat rakyat untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu Bapak, ampunilah setiap para pejabat negara bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih mengeraskan hatinya untuk terus mengumbar dan memberikan kebebasan, kesenangan secara pribadi, keluarga maupun golongan. Ampuni ya Tuhan mereka. Ingatkan kembali mereka ke jalan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh akan berbuat dan mengeluarkan kebijaksanaan yang seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu demi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Bapa di surga, pada saat ini kami juga bersyukur dan terus menyerahkan keberadaan gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan terus berkati, biarlah Tuhan terus tolong setiap pelayanan yang dilakukan, sehingga gereja-gereja-Mu boleh terus berkembang, bertumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang meski mungkin banyak tantangan dan banyak rintangan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Bapa di surga, pada saat ini kami juga serahkan keberadaan lembaga-lembaga Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Terkhusus kami ingat akan keberadaan KB Lentera Kasih, TK Kristen, SD Kristen yang di Maesenggo, juga yang ada di lingkup Yayasan Pendidikan Kristen Klaten, maupun di Yayasan Babri, maupun di Solo, di Salatiga, bahkan di Jakarta sebagai Yayasan Penabur dan Yayasan Petra. Biarlah Engkau pakai semua itu ya Tuhan, sehingga lembaga-lembaga Kristen itu boleh bermanfaat dan sungguh akan bisa menjadi alat Tuhan untuk membagikan pengharapan kepada sesama kami. Biarlah setiap dokter, jururawat maupun pegawai-pegawai yang ada di dalamnya Tuhan juga pakai. Dengan demikian sungguh mereka bekerja demi pelayanan kepada Tuhan, sehingga dengan demikian banyak orang yang terselamatkan karena berkat Tuhan melalui rumah sakit Kristen. Demikian pula adanya bakti sosial atau badan sosial yang ada, yang terus bekerja demi kemuliaan nama-Mu, yaitu Badan Sosial Salib Putih di Salatiga. Biarlah Tuhan juga pakai sehingga mereka pun boleh melayani Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Bapa, kami juga serahkan keberadaan jemaat-Mu yang saat ini masih bergumul dengan segala permasalahan hidupnya, baik itu sakit penyakit maupun kehidupan ekonominya, maupun kehidupan mereka ketika mereka masih mengharapkan dan menanti jodoh pemberian Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah bekerja, sedang bekerja, dan tentu akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Bapa di surga, pada saat ini kami juga serahkan
keberadaan setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan untuk menimbulkan, menumbuh kembangkan pengharapan bagi sesama. Kiranya juga Tuhan berkati. Bapa di surga, kami serahkan pula setiap komisi gerejamu yang ada di GKJ Masenggo ini. Juga setiap majelis gereja, biarlah Tuhan terus berkati, sehingga apapun yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan semua itu demi kemuliaan nama-Mu saja. Demikian pula saudara kami yang senantiasa rajin untuk senantiasa ikut ambil bagian di dalam setiap kegiatan di gerejamu. Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga mereka dengan penuh sukacita memuliakan Tuhan melalui talenta pemberian Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga bersyukur dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan telah berikan anugerah panjang usia, panjang umur. Hari ini tanggal 28 Juni hari Minggu, anak kami Galenka Makaila Yuka di blok 1, sungguh Engkau telah memberikan tambah 1 tahun untuk anak kami ini. Berikan kesehatan, berikan berkat ya Bapak, sehingga anak kami boleh senantiasa mengucap syukur atas usia yang telah Engkau berikan kepada anak kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami terkasih, Bapak Teddy Semirmo dan juga Ibu Sri Wahyu Utami, yang saat ini boleh merayakan hari pernikahannya. Mari Tuhan, Engkau berkati, Engkau teguhkan janji nikah mereka di tengah-tengah jemaat yang saat ini hadir, sehingga mereka senantiasa berpegang teguh pada janji nikah ketika mereka Engkau berkati, Engkau teguhkan dalam pernikahannya. Kami juga serahkan kalau hari esok, hari Selasa, saudara kami Dimas Prima Detya Putra di Tegalsari juga boleh berulang tahun. Demikian pula kepada saudara kami terkasih Bapak Surono dan Ibu Suratmi yang pada tanggal 30 Juni yang akan datang juga boleh merayakan hari pernikahannya. Mari Tuhan, Engkau pun memberkati, membersamai mereka sehingga mereka tetap berpegang teguh pada janji-janji nikahnya. Sehingga Bapak, kehidupan keluarga ini boleh senantiasa Engkau berkati. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada hari Rabu 1 Juli yang akan datang, yaitu saudara kami Sumiati Wijiono di Dua Utara, saudara kami Bapak Mitro Swarno di Dua Tengah, saudara kami Sari Yuni Astuti di Dua Timur, yang juga Engkau tambah umur 1 tahun. Mari Tuhan, anugerah yang telah Engkau berikan boleh senantiasa diingat dan mereka sungguh mengucap syukur dan bersukacita atas berkat-berkat Tuhan. Kami juga serahkan saudara kami Samuel Yuli Prastio di blok Timur, Dua Timur. Biarlah juga Tuhan berkati, karena pada hari Kamis mereka, saudara kami ini juga boleh menerima tambah umur 1 tahun. Demikian pula pada hari Jumat ya Tuhan, pada Jumat 3 Juli, saudara kami Ibu Saminam Harto Miarjo di blok 2 Utara juga boleh berulang tahun. Semua itu boleh terjadi karena Tuhan senantiasa membersamai dan memberkati mereka. Demikian pula Bapa, kami berdoa untuk 2 keluarga saudara kami terkasih, saudara kami Priyo Begawan Yoga Sabdo dan Dwi Aryani, yang pada Jumat 3 Juli juga boleh berulang tahun pernikahannya. Demikian pula saudara kami Lasminah dan Suyoto di Tegalsari. Mari Tuhan, teguhkan keluarga-keluarga ini dengan kekuatan dan kasih-Mu, sehingga kehidupan keluarga-keluarga ini boleh senantiasa berpegang teguh pada pengharapan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur dan menyerahkan keberadaan saudara kami Yulia Eka Kristanti di Dua Utara, dan juga saudara kami Darwati di Grogol blok 2 Tengah, yang pada hari Sabtu 4 Juli mereka juga boleh merasakan sukacita karena berkat Tuhan dengan tambah umur. Untuk itu Bapa, biarlah saudara-saudara kami ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus membersamai dan memberkati.
Jika segala apapun yang menjadi masalah kehidupannya, Tuhan sendiri yang akan kuatkan mereka. Tuhan sendiri yang memberikan pengharapan kepada mereka bahwa bersama Engkau tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini kami terus bersyukur dan menyerahkan keberadaan hidup keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan terus berkati, Tuhan terus kuatkan di dalam kami, mengarungi bahtera hidup kami. Sebab kami percaya dengan nahkoda utama kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hidup keluarga kami akan senantiasa dalam damai sejahtera. Meski demikian Bapa, kami menyadari bahwa pengertian damai sejahtera bukan berarti tanpa masalah. Hidup pasti ada masalah, tetapi bersama Tuhan masalah akan hilang, masalah akan sirna. Kalaupun tetap ada masalah di dalam hidup kami masing-masing keluarga ini, kami percaya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapi segala masalah itu. Demikian Bapa, seluruh doa permohonan kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengampuni segala dosa kami dan menerima kami apa adanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dan kita membawa persembahan kita. Dan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita ambilkan dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22 yang demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita akan memberikan persembahan dengan kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 387 bait pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi.
Marilah kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, jika kami melihat hari-hari yang telah kami lalui, betapa besar kasih-Mu kepada kami, betapa Engkau senantiasa menyertai dan memegang setiap langkah-langkah kami. Tuhan, jika kami mengingat semuanya ini Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak berpengharapan lagi. Engkaulah sumber pengharapan kami. Melalui penyertaan-Mu itulah kami memiliki pengharapan yang teguh. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan-pekerjaan kami. Kami mengucap syukur untuk kecukupan yang telah kami terima. Kami mengucap syukur untuk kesehatan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dan sukacita yang telah kami terima daripada-Mu. Semuanya ini Tuhan, tidak lain hanya oleh karena kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami membawa sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan buat kami, sebagai tanda bahwa kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada-Mu, dan juga sebagai tanda bahwa kami juga ingin berperan serta di dalam karya keselamatan yang Engkau lakukan kepada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan sucikan, bila persembahan ini dapat menjadikan sarana bagi kemuliaan nama-Mu di dunia ini, dan menjadi sarana untuk pelayanan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, lebih dari ini Tuhan, kiranya Engkau juga memampukan kami untuk kami memberikan pikiran-pikiran kami, tenaga kami, waktu kami untuk pelayanan yang ada di jemaat-Mu ini. Mampukan kami juga Tuhan untuk kami memberikan pikiran kami, perkataan kami dan perbuatan kami semua, biarlah itu semua menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dengan demikian Tuhan, melalui kehidupan kami juga dapat memancarkan pengharapan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, banyak kesalahan, kekurangan di dalam kami mengaturkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagaimana dilakukan oleh umat Allah di sepanjang masa dan di segala zaman, marilah kita bersama-sama mengikrarkan dan meneguhkan iman kita kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari tempat ini. Pulang ke rumah pemberian Tuhan dalam keadaan penuh sukacita. Untuk itu marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. PKJ 177 bait 1 dan 3.